Tepuk tangan semuanya. Halo Bapak Ibu, selamat datang di DPP Bara Api. Hari ini kita kembali mengadakan talk show bulanan Bara Api, yaitu dengan nama Why Not The Best. Dengan judulnya sekarang kita adakan yaitu, apakah Pak Anies mampu melakukan perbaikan Indonesia? Nah, hari ini kita undang narasumber kita yang luar biasa, ya. Ada Bang Said Didu. Saya tidak usah perkenalkan banyak karena beliau ini orang yang sangat terkenal. Dan kita undang juga abang saya, Refli Harun. Beliau adalah pakar tata negara dan juga pengamat politik. Tentunya sebelah paling ujung adalah sahabat saya, beliau juga pengurus DPP Partai Demokrat, sekarang Johnson Sitindaon. Jadi orang-orang pinter ini kita undang ya. Jadi Bang Said, ini saya harus tanyakan dulu. Di sini tempatnya Bang Said Didu menyampaikan kira-kira apa saja sih yang harus diperbaiki. Terima kasih, dan saya berharap kalau Pak Anies mendengarkan 10 persoalan ini, beliau masih tetap mau dan berani maju. Karena ini harus diubah untuk menyelamatkan negeri ini. Jadi 4 jenis utang tuh, utang yang dicatat, utang BUMN, utang pemerintah ke BUMN, dan kewajiban pemerintah yang tidak dipenuhi sampai sekarang. Nah, itu sama dengan menggeser kepada pemerintahan berikutnya. Itu betul ada sekitar 17.500 triliun. Berarti sudah di atas 100% PDB, udah 100% PDB itu. Oke, utang. 9.000, jadi sudah mendekati. Nah, itu siapapun yang menghadapi sangat berat. Tapi bagaimana solusinya jangan kita buka sekarang. Kalau kita diserahkan, insya Allah minimal itu pasti kita bisa cari solusinya. Oke, yang kedua, oligarki. Oligarki ini sangat-sangat nyata. Ya, terakhir contohlah, kalau tujuannya ingin memperbanyak orang memakai mobil listrik, maka yang diberikan itu adalah insentif. Yang dimaksud subsidi itu adalah mengambil uang dari kas negara memberikan kepada orang tertentu yang harusnya orang miskin, bukan orang kaya. Oke? Nah, yang insentif adalah tidak memungut hak negara terhadap sesuatu. Nah, jadi orang yang mengambil subsidi adalah bukan mau menjual mobil listrik, tapi mau mengambil uang dari negara untuk masuk ke kantongnya. Jadi subsidi itu uangnya sudah ada di kas negara, dikeluarkan, diberikan. Insentif mengurangi potensi pendapatan negara. Nah, ini penting ini itu biar penting. orang tahu. Bukan ingin menjual mobil, ingin mengambil uang dari APBN untuk masuk ke kantongnya. Secara legal. Secara ya, itu kesalahan fatal dan ini harus dihentikan. Nggak bisa. Subsidi itu intinya harus untuk orang miskin atau untuk kepentingan orang banyak. Kalau subsidi itu by name by address, pupuk itu subsidi. Nah, BBM itu subsidi. Nah, ini kok pabrik yang dikasih subsidi, dibentuk subsidi. Tapi nanti kalau kita ngomong gini, datang kau ke tempatku. Marah-marah lagi. Ya. Nah, ini harus kita luruskan itu ya. Udah clear ya, saya katakan yang merancang subsidi mobil listrik ini adalah bukan dalam rangka kepentingan umum, tapi ingin mengambil uang dari negara untuk dirinya karena langsung dikasih 80 juta per satu jenis mobil. Satu mobil 70 juta, Bang. 70 juta, 80 juta. Oke, clear ya. Warisan ketiga adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu warisan juga ditinggalkan Jokowi, itu semakin meluas dan meningkat. Saya pikir ya nepotisme clear lah. Pak Harto tuh 30 tahun setelah berkuasa baru anaknya masuk politik. 30 tahun, ini 3 tahun. Dan tepuk tangan juga pendukungnya, itu nggak ada yang salah katanya. Ya nggak ada yang salah sih. Yang keempat, baris yang keempat adalah infrastruktur yang mangkrak dan tidak layak.
Anda bisa bayangkan bagaimana Bandara Kertajati itu mau diapakan? Kereta api cepat mau diapakan? Pelabuhan-pelabuhan yang tidak layak mau diapakan? Saya sudah tidak pernah mendengar lagi bagaimana nasib pintu gerbang perbatasan yang dulu dibangga-banggakan. Mudah-mudahan masih bagus. bagus. Jokowi itu meninggalkan jalan rusak sekitar 174.000 kilometer. Itu 34% jalan rusak akan ditinggalkan. Karena memang yang dibanggakan terus membangun jalan tol. Jalan tol ini tinggal menunggu waktu. BUMN sudah bangkrut yang ditugaskan, mau dijual nggak laku. Maka ini juga agenda yang akan diterima oleh, saya anggap aja lah Anies menang. Ini mau diapakan jalan tol ini? Mau diapakan bandara ini? Saya ingin tanya, pernahkah SBY meresmikan jalan tol? Nggak pernah tuh. Karena bukan miliknya. Karena bukan memang pekerjaan Pemerintah. bukan pekerjaan pemerintah. Nah, dulu saya di Kementerian BUMN melarang tuh menteri meresmikan jalan tol, bukan pekerjaan kita. Kenapa kita yang meresmikan? Kalau ini rajin kali meresmikan. Kan 3 tahun lalu saya menyatakan 2023, 2021 itu adalah panen proyek mangkrak, 2022 itu adalah terbuka semua kesalahan, 2023 itu korupsinya akan terbuka. Dan ini sudah mulai terlihat. Saya kasih hitungan jalan tol. Jalan tol itu 2014 itu biaya jalan tol itu 60 sampai 80 miliar per kilometer. Sekarang 210 miliar per kilometer. Saya akan menyatakan 13 triliun. Ya. KPK menyatakan ada angkanya sekitar 4,5 triliun seluruh jalan tol. Saya katakan kemahalan jalan tol itu minimum 100 triliun. Kemahalan sejak rezim Jokowi. Nah, ini 100 triliun itu kebebani semua ke rakyat. Akhirnya ke BUMN bangkrut, rakyat tarif naik mahal sekali. Tapi kita menyatakan ini harus diselesaikan karena ini masalah besar infrastruktur ini karena akan merugikan rakyat dan dan ini yang mangkrak banyak sekali. Yang kelima, yang paling masalah ini adalah kohesivitas sosial yang benar-benar dihancurkan. Ini semua orang dibikin sangat bermasalah. Yang mulai itu kan Jasmine dulu, waktu mau jadi DKI. Dengan memakai itu, memecah belah bangsa, itu berhasil menang. Maka dianggaplah itu cara terbaik untuk menang. Bayangkan, tinggal menghitung bulan untuk selesai jadi presiden, masih mengumpulkan relawan. Itu memang tujuannya memecah belah bangsa. Nah, ini pekerjaan besar menurut saya kalau Anies menang, ini dulu selesaikan deh supaya kita ketawa, bukan saling tegang-tegangan. Yang ketujuh adalah kemiskinan. Kemiskinan ini lucu kan? Pada saat pakai indikator utang, maka dia pakai indikator Bank Dunia. Pas kemiskinan, Menteri Keuangan menolak, saya nggak mau pakai. Jadi milih-milih aja. Jadi kalau menguntungkan rezim, maka Bank Dunia dipakai indikatornya. Kita juga selalu dikelabui tanda kutip tentang indikator utang terhadap PDB. Selalu menyatakan 60%. Padahal dia tidak pernah memberitahu asumsi kenapa 60%. Asumsi itu 60% itu kalau tax ratio 20%. 20% maka rasio utang terhadap PDB yang aman itu 60%. Kita tax ratio-nya pernah 8, sekarang 10-an, 10%. Harusnya Maksimal 30. kalau mau pakai itu. Yang ke-8 adalah ketimpangan. Ketimpangan dalam segala hal. Termasuk ketimpangan berpolitik. Ini bagaimana? Saya ini aktivis, saya dulu di Golkar. Dulu saya masih bisa duduk di depan. Sekarang nggak bisa lagi karena yang bisa duduk di depan yang paling banyak uangnya. Atau ponakannya, saudaranya pejabat, nggak bisa lagi. Itu kesetaraan hilang. Kesetaraan dalam politik. Itu juga agenda yang harus kita perbaiki. Yang ke-9 sumber daya alam. Ini sangat saya sih berharap masih mudah-mudahan masih ada tersisa. Coba bayangkan pada saat Freeport dibeli, bukan diambil loh, yang selalu menyatakan kan diambil alih, dibeli oleh dengan harga yang sangat mahal. Selalu menyatakan baru pertama kali Indonesia bisa berhasil membeli.
Dia lupa beberapa tahun sebelumnya Inalum Pak SBY beli loh. Lewat APBN tapi. Iya, 2017. Karena masa Pak SBY itu uang banyak, Puang. Nah, lepas dari itu tapi yang saya bilang janganlah berbohong. Itu kan berbohong. Itu kan dibeli. Saya kasih tahu aja. Seingat saya, mudah-mudahan angkanya nggak salah, itu tidak membeli dari Freeport sama sekali karena itu hak opsinya Rio Tinto. Rio Tinto tuh punya hak beli 39, sekian persen untuk saham Freeport dengan meminjamkan uang tanda kutip ke Freeport itu 1,5 miliar dolar. Datang tawaran demi politik, dibelilah dengan 3,5 miliar dolar. Rio Tinto tenang-tenang aja, dia udah dapat 2 miliar dolar. Nah, Freeport nggak kehilangan apa-apa karena kalau nggak dibeli maka Rio Tinto yang miliki. Jadi Berarti Freeport sebenarnya nggak kehilangan apa-apa. nggak kehilangan apa-apa. Sebenarnya itu barang-barangnya Barang Rio Tinto. Rio Tinto. Nah, itu ditutup-tutupi terus. Di saat yang sama, diserahkanlah tambang-tambang nikel, boksit, emas ke Cina. Ya kan? 99% nikel sekarang dikuasai Cina. Dianggap juga berprestasi. Jadi pada saat membeli Freeport, hebat pemerintahan ini bisa mengambil alih padahal membeli. Tapi pada saat melepaskan Freeport tambang lain ke Cina, hebat katanya, ini hilirisasi. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Akal sehat ini kemana terbuang? Nah, datang ke Elon Musk gitu kan. Wah, disambut dengan kaos. Datang semua ke sana kan. Elon Musk bukan orang bodoh. Ngapain gua bangun lagi di Indonesia? Kau kan sudah jual semua hartamu ke Cina. Makanya dia bangun aja di Cina. Ekspor kita tinggi, naik. Dari 2 miliar dolar ke 20 miliar dolar untuk nikel kan. Tapi kan nggak ada yang masuk ke Indonesia. Karena memang udah diserahkan. Dan Anda bayangkan, itu kan bebas pajak. Bebas pajak sampai 30 tahun. Nah terus Indonesia dapat apa? Nah itu perhitungan Faisal Basri, tidak ada kan ekspor timah kita tahun lalu itu kira-kira 680 triliun. Tapi yang tinggal di Indonesia tidak sampai 10%. Royalti aja. Nah itu terbang semua ke Cina. Itulah saya menyatakan, kan Deputi Gubernur BI menyatakan ini ekspor tinggi tapi nggak ada yang tinggal di Indonesia. Makanya dia kaget. Saya menyatakan Deputi ini digaji dengan segajinya 500 juta kira-kira sebulan dengan seluruh fasilitas. Kok hanya kaget? Nah, harusnya kan dia menyatakan kenapa tidak balik. Bayangkan Deputi Gubernur Indonesia aja, Bank Indonesia aja tidak berani terbuka. Siapa? Kenapa tidak balik? Harusnya menyatakan itu. Nah, ini semua menurut saya yang harus diperbaiki ke depan kalau Anies yang menang. Yang terakhir, hancurnya lembaga negara. Fungsi lembaga negara dihancurkan sedemikian rupa. Kita tahulah dinamika pemilihan ketua MK terakhir, paham kita apa yang terjadi. Paham, cuma nggak usah dibuka di publik. Sehingga terpilih lagi. Hanya karena Pak SBY punya klub bola voli, maka BIN membeli dan membuat klub bola voli. Supaya ada saingannya. Untuk melawan, untuk gimana logikanya Badan Intelijen Negara punya klub bola voli? Hanya untuk tanda kutip, aku mau kalahkan SBY. Itu contoh betapa hancurnya lembaga negara. Mungkin Jokowi bermimpi bikin perpu pun malam ini, maka besoknya udah diketok di DPR. Belum dibikin, mimpi aja. Dan diceritakan kepada tadi malam aku mimpi tuh membikin perpu. Udahlah, kita ketok besok. Nah, kayak begitulah Sekarang yang terjadi. Yang terjadi. Nah, supaya nggak panjang-panjang, sekarang kira-kira Anies bisa memperbaiki nggak 10 hal? Oke, sederhana. Cari semua ahli dengan 10 warisan yang berat tadi untuk menyelesaikan. Dan Pak Anies sebagai presiden hanya memegang value yang harus diterapkan kepada semua orang. Ini eksekutor semua dibutuhkan nih. Jadi jangan presidennya ini pokoknya value. Apa value yang Dan eksekutor yang jujur. Yang hanya takut pada Allah. Dah. Jangan bermasalah. Itu Jangan yang terjadi, bermasalah. Puang. Karena yang terjadi selama ini, eksekutornya itu memang dipilih
orang yang bermasalah supaya mengikuti apa maunya mereka. Oh, pantas, Itu yang terjadi. Pak Refli Harun nggak terpilih? Saya beberapa kali berinteraksi dengan Pak Anies bahwa nilai dasar untuk menyelesaikan masalah warisan yang ditinggalkan Jokowi ada di Pak Anies. Nah, yang paling saya was-was adalah kalau calon presiden melanjutkan 10 ini. Saya berharap memang hanya orang yang pemberani dan tidak mencari apapun keuntungan yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau enggak, bahwa bayar utang itu menyebabkan tarif listrik naik, BBM naik, pupuk tidak ada, kemudian jalan rusak, yang tadi jalan rusak udah 31%, tidak ada uang lagi, gedung SD bocor, dana kesehatan kurang, dia nggak paham itu. Rakyat kita ini, kalau dia miskin menyatakan itu nasibnya. Kalau ada ngasih bansos dari utang, maka dapat ratu adil. Itu yang problem besar yang kita hadapi. Padahal uang utang itu dibagi-bagi 600.000 per 3 bulan dari hasil utang. Tapi dianggap ini ratu adil. Dan mungkin itulah penyebabnya. Dan yang diberikannya itu adalah uang dari utang kalian.